Halo, kembali lagi di channel The Day. Nah, di video kali ini kita akan membahas berkaitan fitur baru di Figma yang mungkin kalian belum mengetahui atau memang tidak sadar untuk mengetahui fitur baru ini. Nah, fitur baru ini adalah namanya komponen properties. Nah, hal apa aja yang perlu kalian ketahui? Yuk, kita langsung saja ke file Figma-nya, oke? Nah, di sini saya bakal mencontohkan penggunaan komponen properties. Ini saya bakal ngecontohin versi yang lama dan versi yang baru. Cara saya ngebuat sebuah komponen. Nah, di sini ada dua sampel. Salah satunya ini adalah sampel yang saya bikin itu adalah text field. Yang mana di sini saya define dulu atau buat dulu si master atomnya ya, saya ngomongnya master atom yang nantinya saya bakal buat sebagai varian atomnya. Nah, di sini saya memperlihatkan semua isi dari sisi text field-nya ya. Nah, lalu ini juga sama. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, membedakannya itu ada dari sisi kita membuat sebuah varian. Kalau kita mulainya itu dari master atomnya, lalu kita bikin lalu menjadi sebuah varian komponen. Nah, ini caranya kayak gini. Oke, ini adalah saya ngebuat sebuah komponennya bentukannya kayak gini. Ini saya buat menggunakan auto layout juga. Nah, tapi bukan dari situ yang saya bakal perlihatkan. Oke, yang saya perlihatkan itu kita mulai dengan cara lamanya dulu ya. Nah, cara lama saya bakal ngebuatnya itu bentukannya kayak gini. Ini sudah menggunakan komponen duplikasi, bukan duplikasi sih, masternya ini ya. Nah, di sini saya bakal ngebuat dulu yang versi normalnya. Normalnya itu nanti saya coba lihatkan ya. Normalnya itu adalah case normal itu adalah si text field si iconnya di leading, saya ngomongnya leading ya, not trailing. Antara si icon ini tuh kita bakal hide, bakal disable. Yang bakal munculnya itu adalah udah by defaultnya tuh text fieldnya tuh belum menjadi item ya. Nah, kita bakal ngebuat 5 5 variannya, 5 varian behavior, lalu 3 tipenya ya. Nah, cara lama biasanya saya bakal ngebuat dulu ininya, bikin sebagai create komponen set. Oke, ini sudah. Lalu kita bakal ngebuat sebuah defaultnya itu adalah field normal ya. Nah, kalau misalnya saya buat, ini saya bakal hilangin dulu ya. Nanti kita duplikat berdasarkan yang paling atas. Oke, ini kita bakal ngebuat sebuah 3 behavior. Yang pertama adalah default. Yang bakal saya buatin itu normalnya itu adalah ininya saya take out, si ininya take out juga. Ini saya take out. Ya, si type ininya saya take out dulu. Lalu pada saat typing kita take out, lalu si ini kita take out, helper pointernya take out, dan icon yang ini juga kita take out. Ini baru satu. Oke, ini baru satu. Ini saya namainnya adalah default ya. Ini behaviornya saya buatin behaviornya ini adalah default, dan ini kita masukin dulu ininya no dulu ya, biar gampang. By defaultnya kita no dulu, lalu kita tambahin kita duplicate ini, lalu ini kita buat sebagai field. Karena fieldnya sudah ada, ini kita hide. Ini defaultnya yes. Hari ininya no juga aja dulu. Ini defaultnya yes. Oke, satu ya. Ini default yes. Ini defaultnya ini adalah defaultnya field. Nah, karena kita bikinnya behavior, kita bikin behavior ya, kita bikin dulu sebuah varian baru. Oke, propertiesnya adalah field.
kalian nanti bedain ya. Kalau ini kan kita ada dua, ada ini properti varian, ini boolean, ini sensor dan teks. Nanti saya jelaskan di tengah-tengah ya. Kita mulai dulu cara lama. Kita udah bikin ya, kita bikin value varian baru. Ini karena kita mau bikin behaviornya adalah ini field by defaultnya no. Lalu karena ini udah dibuat, berarti ini tinggal fieldnya yes. Satu tuh ya. Nah, lalu kita bikin lagi yang typing empty. Nah, berarti kita bikin lagi nih varian barunya. Varian baru, saya typing empty. Defaultnya no. Oke, karena ini ada behavior baru, berarti saya yang ada di sini teks ini tuh kita hilangkan. Kita mainannya itu nge-hide-nya itu di layer langsung. Ini dihilangkan, lalu ininya kita nyalakan. Lalu si teks ininya kita tambahkan ininya, katakanlah, salah. Katakanlah struknya itu adalah 000. Nah, ini saya bilang ini adalah typing empty. Ini yes. Karena ini fieldnya no, kita no aja ya. Oke. Kalau kita typing sedang ada, ini case-nya itu typing defaultnya itu jatuhnya bentukannya kayak gini ya. Kita ambil sini, lalu kita show yang default text-nya. Oke, sorry, yang ini ya. Kita show si text field-nya. Nah, ini lalu sebentar. Oke. Nah, ini katakanlah ini kan sedang typing ceritanya, berarti kayak gini. Nah, ini adalah typing. Oke. Lalu satu lagi adalah satu lagi adalah helper. Kita tambahkan lagi duplicate-nya, ini kita duplicate yang ini aja. Lalu kita show si helper encoder ya, helper encoder ini. Salah ini. Oke, ini nyala. Nah, ini tinggal kita tambahin properties baru. Oke, ini propertiesnya belum kita tambahkan. Ini adalah typing, lalu kita tambahkan namanya varian, namanya typing biasa. Tapi ininya no. Kalau ini adalah helper, kita tambahkan helper. Ininya no. Oke. Ini ada field, ini adalah empty, ini adalah typing biasa, ini no, ini helper, ini yes, ini no. Oke. Nah, secara behavior ini cara lama tuh kayak gini. Saya ngebuat bentukannya kayak gini ya. Nah, ininya kita struknya di pakai 000. Ini struknya juga 000. Oke, nah ini adalah cara lama. Ya, kalau misalnya kita mau nambahin normal, ini kita tinggal tambahin. Kalau misalnya kita mau bikin tipe baru ya, kita tipe barunya. Oh, ternyata ini kan normal nih. Berarti kita bikin lagi namanya varian. Ini adalah kita ngomongin type. Type-nya ini adalah normal. Type-nya ini adalah normal. Oke. Nah, kita bakal bikin tipenya. Oke, ini tipenya yang leading. Berarti leading itu ada eyes-nya ya, ada icon-nya di depan. Nah, ini duplicate. Kita duplicate. Lalu di sini kita tambahin yang namanya leading. Nah, lalu jangan lupa tambahin iconnya. Iconnya kita harus manual masukin di unhide-nya dari sini. Kita satu-satu. Kurang lebihnya kayak gini lah ya.
Nah, oke, nah ini bentukannya cara main cara lama ya, ini cara lama Outway ini ya. Paling saya cuman sampai 2 aja lah ya, bentukannya kurang lebihnya kayak gini. Ya nggak terlalu panjang tutorialnya. Nah, ini bentukan cara lama. Berarti kalau misalnya kita duplicate di sini, kita tinggal eh, pilih-pilih aja nih, jadi toggle jatuhnya. Kalau misalnya kita mau cari yang leading, bentukannya kayak gini. Oke, ini cara lama. Oke, nah cara barunya kayak gimana? Nah, oke, cara barunya adalah kalian di sini, ini cara lama bentukannya kayak gini. Cara baru berarti kalian harus mendefine dulu si booleannya, lalu si swapnya, lalu text propertiesnya. Nah, caranya adalah di sini kita bakal menambahkan eh, komponen properties. Nah, pertama kita klik icon ini, lalu kita bikin namanya komponen propertiesnya. Komponen properties yang kita bakal buat adalah kita masukinnya boolean. Boolean itu nanti hasilnya itu bakal toggle. Nah, contohnya di sini, ini kita klik layer ini, klik icon ini ya, apply boolean properties. Ini bilangannya leading icon, ICN aja lah ya. Oke, sifatnya ini by defaultnya apa? Mau true atau false? Kita by defaultnya itu false aja lah ya. Oke, atau ya kalau mau gitu, ini kita bikinnya kayak gini, atau biar sama kita by defaultnya itu adalah true aja lah ya. Benar, ini by defaultnya adalah true. Jadi ini juga sama, kita bakal samakan ininya, lalu kita tambahkan layernya di sini, lalu si propertiesnya kita antara kita mau sama, sebenarnya sama ya, ini tuh kita samain aja, beda deh, ini aja ya, ini trailing, propertiesnya true. Oke, lalu untuk default text, ini default text ini yang field ya, ini yang field, ini yang unfilled. Nah, ini kita bikin juga namanya, sorry, ini berarti sebentar, ini layernya kita bikin adalah field, ininya true, ini katakanlah placeholder true. Kalian bisa bebas ya pilih true atau false. Kalau yang saya buat ini, kenapa dibuat true itu biar memperlihatkan bahwa ini banyak label di dalam master komponennya. Jadi biar semua orang tuh ngeh bahwa di sini tuh ada beberapa elemen-elemen layer yang perlu di setting nantinya. Oke, lalu kita tambahin indikator, type indikator di sini ya. Ini kita tambahin di sini propertinya indikator ya, ini bakal sama ini type indikator juga, kita nggak usah bikin lagi, kita samain aja type indikator. Oke, lalu ini kita namakan adalah helper. Oke, lalu ini kalau memang butuh labelnya kita hide and show, kita namain adalah layer. Ini adalah label. Oke, nah itu adalah fungsi boolean ya, ini boolean. Lalu gimana caranya kita menambahkan fungsi swap? Swap ya, nah ini perlu fungsi swap di sini, karena kita nanti bakal ada keperluan untuk mengubah-ubah dari sisi iconnya, karena ini iconnya sudah terkoneksi dengan icon di library yang lain. Di sini kita bakal nambahkan fungsi swap. Nah, di sini ada yang namanya di sisi icon ini, ada yang indikator ini adalah kita nambahkan instance swap property. Di sini paling kita tahu ini icon. Oke, lalu ini juga kita samakan aja icon, atau kita bedain aja ini trailing icon. Oke, nah berarti ini kan sudah dibuat tuh si propertiesnya.
Nah, kalau misalnya ini di duplicate, nah ini banyak nih yang perlu kita ubah. Ini kayak leadingnya di take out, ini di take out, ini take out sebenarnya. Terus tab indikatornya di take out, lalu helpernya di take out. Nah, ini adalah defaultnya, paling placeholder nyala. Nah, bentukannya kayak gini ya, kurang lebihnya kayak gini. Paling nanti kalian kalau pengen setting misalnya labelnya di atas, ini di bawah, ini bisa kita bisa sesuaikan posisinya. Oh, labelnya di atas, lalu dari situ kita masukin ke placeholder, lalu masukin lagi ke type indikator. Nah, nantinya bentukannya kayak kurang lebih kayak gini lah ya. Oke, ini adalah swabnya si ini ya, si icon. Nah, kurang lebih kayak gini. Nanti kita bisa mainin kalau misalnya ngikutin urutan dari sisi labelnya. Oke, ini adalah cara baru dari sisi versi baru cara kita ngebuat sebuah komponen dengan menggunakan komponen properties. Oke, ini sudah. Lalu kita bikin cara barunya. Oke, cara barunya karena ini kita hilangin dulu. Kita pakai cara baru. Nah, ini kan udah di set nih tadi nih. Ini kan baru satu nih by defaultnya. Nah, kita tambahin lagi karena kita bakal ngejar dari sisi bikin normal tipe normal, lalu ada default, field typing, dan lain sebagainya. Nah, caranya kayak gimana? Ya, sama, kita di sini bakal bikin dulu si komponen setnya. Lalu ini kita bikin namanya, karena kita udah ngeset ya, ini yang defaultnya kayak gimana, lalu yang fieldnya kayak gimana, kita tinggal nambahin. Dari sisi kita tambahin ininya field. Jadi jatuhnya tuh kita secara tidak langsung kita tuh hanya mengubah dari sisi cara kita main kotornya tuh kita hard editionnya tuh di layer, tapi di sini kita main cantiknya, yaitu kita tinggal ngubah toggle-togglenya karena kita sudah ngeset dari awal. Nah, oke, paling nanti dari sisi sini kita bikin variannya lagi. Nah, di sini variannya apa? Misalnya tadi default, dulu kita sini field ininya no ininya default, kita ubah dulu namanya, ini default, lalu ininya no. Nah, kita ininya defaultnya ini adalah no, fieldnya yes, ininya yes. Oke, lalu kita tambahkan lagi seperti yang tadi. Jadi kita tinggal nambahin ini adalah typing empty. Jadi kalian tinggal nambahin varian typing empty ininya. Jadi di sini tinggal kalian sesuaikan nih, berarti ini placeholdernya di take out, lalu sini di take out, lalu cuma ada yang namanya type indikator. Sudah ada ya type indikatornya, berarti ini typing empty. Oke, lalu kita tambahkan nanti ini adalah typing default. Jadi tinggal dari sini kalian tinggal tambahin yang sisi fieldnya. Jadi ini tinggal kalian kurangi lah. Nah, bentukannya kayak gini ya. Oke, karena ini ada dua, ini kita harus menambahkan satu boolean yang harus kita setting karena ini kita tadi ngesetnya sama ya. Lalu ini kenapa sih empty ada beberapa komponen yang konflik? Karena di sini kita belum bikin varian type-nya. Jadi di sini kita tambahin dulu varian type-nya mengikuti yang ada di sini. Karena ini adalah type empty, ini type empty juga, nanti kita harus setting nambahin typing biasa. Oke, di sini kita tambahin typing. Ininya no. Lalu satu lagi adalah helper. Ininya no. Oke. Oke, ini udah, ini tinggal kita setting ininya yes. Ini yang no.
lalu ini adalah yes, ini adalah no, tinggal kita tambahin satu lagi, ini adalah helpernya yes. Oke, tinggal kita tambahin, perlihatkan si helpernya ini berarti secara ininya, karena helpernya itu udah helper fill aja ya biar gampang. Kita tinggal nge-hide si type indikatornya, lalu ininya sudah teks kayak gini. Oke, nah berhubung di sini kita harus mengubah secara manual dari sisi struknya, berubah dari abu ke hitam ya, karena di sini belum ada yang bisa secara otomatis, berarti kita harus melakukan secara manual khusus untuk merubah dari sisi struk. Mau nggak mau kita harus mengubah satu-satu ini ya, karena ini struknya. Kita dilihat, kita struknya ini sebenarnya harus manual ya. Kalian misalnya udah ngebikin color stylenya, kalian tinggal ngubah aja, pilih aja color stylenya apa nanti. Berhubung ini cuma fokus di area ini aja, nggak pakai color style. Oke, bentukannya kayak gini. Oke, kurang lebih kayak gini ya caranya ngebuat cara baru untuk ngebuat sebuah komponen menggunakan komponen properties. Oke, nah ini mungkin ini kenapa kok ininya ada dua. Nah ini kan harus dibetulin nih, karena tadi saya ngeset yang untuk type indikator itu sama, secara boolean itu sama, berarti ini harus dibedakan antara type indikator yang pertama dan yang akhir. Nah, berarti type indikatornya kita harus menambahkan satu boolean propertiesnya. Berarti saya di sini kita di attach, lalu di sini kita tambahkan namanya type in aja lah ya biar gampang. Dan ini saya ubah jadi type start. Oke, karena ini udah dibuat boolean baru, kita tinggal nge-setting dari sini. Kita ubah dari sisi type n-nya, type start-nya kita take out. Nah, bentukannya kurang lebih kayak gini, dan ini kita hilangkan dari sininya. Nah, bentukannya kurang lebih kayak gini ya. Ini adalah versi tipe normal. Nah, karena ini belum kita tambahkan propertiesnya, kita tambahkan varian normal, type ini normal. Oke, itu. Lalu kita lanjutkan dengan nambahin leading-nya ya. Leading itu ada icon di depan. Oke, ini tinggal kita duplicate kanan. Oke, kalau misalnya udah, ini tinggal tambahin leading. Tuh. Oke, udah. Lalu kita tambahkan dari sisi si icon ininya ada di depan. Nah, caranya gimana? Kita tinggal klik dua kali ini ya, nanti bentukannya semua layer itu bakal masuk ke si master atomnya. Nah, kita tinggal tambahkan leading icon. Ting. Nah, udah nih. Set, udah selesai. Berarti kita tinggal atur-atur aja nih. Udah, sesimpel itu cara kita ngebuat sebuah komponen dengan menggunakan metode baru atau cara baru dibandingkan cara lama. Cara lama memang agak sedikit ini ya, kurang memakan waktu yang cukup lama. Ini mungkin bisa dibilang ini saya hampir 15 menit bikin untuk yang cara yang ini ya, kurang lebihnya ya kurang lebih sekitar 12 menit. Kalau ini tuh kurang dari 5 menit saya ngebuatnya. Jatuhnya itu lebih save time gitu. Jadi ya, kita ngebuat sebuah komponen itu jatuhnya jauh lebih cepat dibandingkan cara yang lama. Nah, kalau lebihnya kayak gitu. Nah, misalnya kita contoh yang udah jadinya. Bentukannya sebenarnya ini tuh bentukan jadi varian. Bentukannya kayak gini, tidak jauh berbeda.
secara hasil akhirnya ya. Tapi di balik ini kalian harus ngeset dari sisi master atomnya. Jadinya kalau bisa dilihat dari sisi struktur layernya itu, ini kan komponennya nih. Di dalam komponen itu kita ada komponen lagi, tapi komponennya itu ada sebagai komponen master yang kalian harus setting dari sisi ininya propertiesnya, bentukannya kayak gini. Sedangkan ini tidak ada sama sekali. Ya, lebih praktis yang mana? Memang lebih praktis itu saya bilang ini, cuman kita harus setting dari awal. Setelah itu udah disetting dari awal, jatuhnya lebih jauh, lebih simple pada saat kita ngebuat varian-varian bentukannya kayak gini. Ya, oke. Oke, di sini saya kelupaan yang berkaitan dengan text properties. Nah, text properties, caranya gimana sih kita ngebuat sebuah function text properties di dalam komponen? Caranya gampang. Kalian tinggal seleksi layer text-nya dulu. Ini kan ada dua nih. Di sini kita udah select, lalu kita fokus ke sebelah kanan sini. Di sini ada yang namanya content. Di sini kita tinggal ngedefine sebuah text properties. Nah, di sini kalian tinggal ngeset nih text properties-nya itu text properties apa field text misalnya atau placeholder. Di sini ada saya contohkan adalah field text ya. Di sini tinggal klik ini kontennya terus lalu apply text properties. Lalu di sini tinggal field text misalnya ya. Kalau bisa cari gampang-gampang aja secara namanya jangan terlalu panjang. Ininya value-nya apa nih? Ada default text aja ya. Contoh. Lalu di sini untuk placeholder-nya kita harus ngebuat lagi nih satu properties lagi. Di sini placeholder misalnya. Kalau biar gampang di sini kita tambahin this is placeholder text. Ya, biar gampang. Create. Nah, udah kan? Ini udah kita set nih, nanti muncul di sini nih field text sama placeholder. Ini placeholder-nya nggak kasih dulu. Oh iya, placeholder text. Oke, ini udah ya. Nah, nanti kalian di sini kalian tinggal set nih. Oke, kalian tinggal set. Sorry di sininya kalian tinggal set ininya. Ya. Nah, oke di sini kalian tinggal set nih. Kalau misalnya kalian mau ngubah dari sisi placeholder-nya. Kalau nggak mau repot, kita harus ngeset manual dari sini ya. Nah kan kalau misalnya di sini kita harus ngekliknya tuh panjang 1, 2, 3, 4 kan ada 4 layers, ada 4 ini ya apa namanya ini turunan layernya gitu. Kalau misalnya dengan placeholder kalian tinggal ngubah dari sisi placeholder di sini. Nanti tinggal ubah di sini langsung kerubah gitu. Begitu juga kalau misalnya kalian lagi ngesetnya dari sisi field ini tinggal kalian ubah si field text-nya apa. Lalu kayak gitu ya cara menggunakan text properties untuk di komponen. Oke, kayak gitu. Nah segitu dulu saja di video kali ini. Mungkin videonya agak cukup panjang ya untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan komponen properties cara lama dan cara baru. Nah paling segitu dulu aja. Jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka di video ini silahkan klik tombol like dan jangan lupa di subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.